Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, tanah terpencil memancarkan aura bencana di zaman kuno yang membuat Chu Guangsheng yang berada di dalamnya merasa waspada di dalam hatinya. Dia tahu bahwa meskipun ada kemungkinan besar ada harta yang terkubur di sini, pasti juga ada banyak bahaya yang tersembunyi. Begitu dia lengah sedikit saja, dia mungkin berada dalam bahaya. Saat kaki Chu Guangsheng menginjak senjata patah itu langsung meledak, menimbulkan kepulan asap. Senjata-senjata kuno peninggalan entah sudah berapa tahun yang lalu ini telah musnah seluruhnya akibat terkikisnya waktu. Tulang-tulang ini, Chu Guangsheng berhenti, lalu melihat ke arah kerangka di kejauhan dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Karena dia menemukan bahwa meskipun tulang-tulang ini telah mengalami erosi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tulang-tulang tersebut masih memancarkan kilauan yang tampak seperti terbuat dari batu giok putih. Orang-orang ini pasti sangat kuat di ranah Yin Yang, kata Liu Fei dengan keterkejutan di wajah cantiknya. Ranah Yin Yang? Chu Guangsheng mengangkat matanya dan melihat sekeliling, lalu menemukan bahwa tempat ini adalah tempat berkumpulnya tulang dengan ratusan kerangka berserakan. Semua tulang ini memancarkan cahaya berkilauan, mencerminkan kilauan yang mempesona. Namun, dalam situasinya saat ini, cahaya ini justru membuat orang merasa merinding. Sulit baginya untuk membayangkan pertempuran tragis semacam apa yang terjadi di sini saat itu, yang menyebabkan kematian ratusan praktisi Ranah Yin Yang. Teruslah berjalan dengan hati-hati. Chu Guangsheng menarik nafas dalam-dalam saat berjalan ke depan. Melihat ini, Liu Fei mengikutinya dengan penuh kewaspadaan. Dalam proses selanjutnya, keduanya melakukan perjalanan melintasi tanah terpencil yang dipenuhi tulang. Dan pemandangan yang mereka lihat sangatlah menakutkan. Chu Guangsheng tiba-tiba berhenti lalu berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa semua tulang di sini memiliki kekuatan yang sama? Mendengar ini, Liu Fei mengangguk. Aura yang tersisa dari mayat-mayat ini semuanya sama, dan mereka seharusnya memiliki kekuatan yang sama. Apakah itu aneh? Chu Guangsheng mengerutkan kening saat berkata. Banyak praktisi kuat yang telah jatuh, tetapi tidak ada satupun mayat musuh yang tersisa. Apa maksudmu? Tanya Liu Fei bingung. Chu Guangsheng menghela nafas perlahan dan berkata dengan suara yang dalam. Jika apa yang saya tebak benar, musuh-musuh itu tidak punya tulang sama sekali. Tidak ada tulang? Setelah mendengar ini, Liu Fei berseru. Apa maksudmu musuhnya hantu? Ya, Chu Guangsheng mengangguk. Mayat yang ditampilkan oleh hantu semuanya adalah tubuh ilusi. Hanya hantu yang tidak meninggalkan jejak apapun setelah mereka mati. Tapi mereka adalah praktisi kuat di ranah Yin Yang. Dan bahkan hantu tingkat tinggi pun tidak bisa menjadi lawan mereka. Bagaimana jika itu hantu adalah hantu yang lebih kuat? Chu Guangsheng berkata perlahan. Hantu tingkat tinggi bukanlah bentuk tertinggi. Masih ada keberadaan hantu yang lebih kuat di atasnya. Liu Fei mengerutkan kening. Melampaui tingkat tinggi biasa berkumpul di tengah-tengah tanah kematian. Mengapa mereka berakhir di sudut terpencil ini? Sulit untuk menjelaskan dengan lebih jelas sekarang. Mungkin ada rahasia mengejutkan yang tersembunyi di makam ini. Chu Guangsheng mengangkat kepalanya, melihat ke kejauhan saat berkata perlahan. Untuk beberapa alasan, dia memiliki firasat samar di dalam hatinya. Di mana penjaga makam itu jatuh, akan ada bencana besar yang tersembunyi.
Dan bahkan seorang sekuat yang mulia Huan Yuan sama kecilnya dengan semut dalam menghadapi kekuatan seperti itu. Memikirkan hal ini, Chu Kuang-Sheng langsung mengepalkan tangannya erat-erat. Dengan cahaya aneh bersinar di matanya. Bagaimanapun juga, dia harus pergi ke tempat jatuh penjaga makam. Karena itu terkait dengan rahasia kuburan para dewa dan iblis. Beberapa jam kemudian, ekspresi Chu Kuang-Sheng berubah. Matanya yang tajam menatap ke suatu tempat. Lalu dia berteriak, "Siapa?" Begitu kata-kata ini keluar, Liu Fei juga menatapnya dengan waspada. Dan kekuatan di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Hahaha. Di bawah tatapan kedua orang itu, tawa kecil langsung terdengar. Lalu kemudian seorang pria muda berpakaian ungu keluar dari suatu tempat. Kalian berdua sudah masuk. Pemuda berbaju ungu itu tersenyum tipis, sehingga tidak terlihat jejak kebencian. Itu kamu? Jin Feng dari Pavilion Qiankun. Chu Kuang-Sheng menatap pemuda berbaju ungu dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Hahaha, jangan gugup. Aku tidak bermaksud jahat, kata Jin Feng sambil tersenyum tipis. Benarkah? Kata Chu Kuang-Sheng dingin. Mendengar hal tersebut, Xi Feng berkata dengan enteng. Saya bukan salah satu orang dari orang yang bertele-tele. Menurut saya, selama Anda memasuki makam ini, Anda harus mengandalkan kemampuan Anda sendiri. Apakah metode yang digunakan terang atau gelap? Itu tidak ada bedanya. Bagaimana menurutmu, Saudara Chu? Dia menatap langsung ke arah Chu Kuang-Sheng dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Chu Kuang-Sheng tersenyum acuh tak acuh. Sepertinya orang ini juga mengira dia telah mengikutinya secara diam-diam. Namun, wajar jika orang lain memiliki pemikiran seperti itu. Karena tidak ada yang percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk menembus penghalang makam sendirian. Kamu tidak datang ke sini hanya untuk membicarakan hal ini, kan? Tentu saja tidak. Xi Feng tersenyum. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya membutuhkan rekan." Chu Kuang-Sheng terkejut, kemudian berkata perlahan, "Rekan? Orang kuat dari benua batu hitam, itu adalah pilihan terbaik." Setelah mendengar ini, Xi Feng tiba-tiba tersenyum tak berdaya. Ketika kita memasuki makam ini sebelumnya, semua orang bubar. Jadi saya tidak tahu di mana Tuan Yan sekarang. Mata Chu Kuang-Sheng berkilat dengan bertanya, "Apa katamu? Kerjasama apa itu?" Xi Feng tersenyum. Anda setuju? Itu tergantung pada apa yang dikatakan saudara Xi Feng. Apakah perjalanan itu layak? Mendengar ini, Xi Feng merenung sejenak lalu berkata, "Pernahkah kamu mendengar tentang buah bodi?" Wajah Chu Kuang-Sheng berkedip dan matanya tiba-tiba berkedip. Dia secara alami tahu tentang benda aneh tersebut. Apakah ada buah bodi di sini? Xi Feng tersenyum saat berkata, "Ada pohon bodi di tempat yang saya tahu, dan pohon itu sudah dewasa." Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Chu Kuang-Sheng segera menunjukkan ekspresi berapi-api. Buah bodi ini bukanlah harta karun biasa. Buah ini mengandung kekuatan paling murni di dunia. Mendengar hal ini, Chu Kuang-Sheng dan Liu Fei saling memandang, lalu berkata, "Saya setuju dengan kerjasama ini." Bagus sekali. Senyumannya tiba-tiba muncul di wajah Xi Feng. "Kamu bukan satu-satunya yang tahu tentang buah bodi, kan?" Chu Kuang-Sheng menatap Xi Feng lalu bertanya. Mendengar ini, Xi Feng tidak mengatakan apapun dengan jelas, melainkan bertanya, "Apakah saudara Chu takut?" Saudara Xi Feng, silakan memimpin. Mendengar tawa Chu Kuang-Sheng, senyuman lebar tiba-tiba muncul di wajah Xi Feng. "Saya dengan senang hati memimpin." Begitu dia selesai berbicara, dia bergerak menghadap ke kejauhan. Buah bodi.
Chu Kuang-seng bergumam dengan cahaya menyala-menyala di matanya. Jika dia bisa mendapatkan harta langka ini, mungkin kekuatannya akan ditingkatkan ke level lain. Ayo pergi. Dia melambaikan tangannya lalu terbang ke langit, mengikuti Xi Feng. Melihat ini, Liu Fei tersenyum tipis dan segera mengikutinya. 1 jam kemudian, saudara Chu, pohon bodi tepat berada di depan. Jauh di langit, Xi Feng menuju ke langit yang jauh dan berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Chu Kuang-seng melihat sekeliling. Ada gelombang pasang di ujung pandangannya. Itu benar-benar pohon roh bodi. Merasakan suara samar gelombang yang datang dari langit, matanya tiba-tiba bersinar terang. Penglihatan unik seperti itu hanya dapat muncul di tempat pohon roh bodi berada. Tunggu sebentar, saudara Chu. Harap berhati-hati, kata Xi Feng dengan ekspresi serius. Mata Chu Kuang-seng berkedip dan bertanya, berapa banyak kekuatan yang mengincar pohon roh bodi? Dikatakan bahwa ada 3 kekuatan yang tahu. Xi Feng melanjutkan, keluarga Qi yang berasal dari kerajaan roh gadis kecil dan beberapa pria kuat dari benua Leiyan. Chu Kuang-seng mengerutkan kening. Dia sangat asing dengan nama ini. Jika dia mengingat dengan benar, tidak ada seorang pun dari benua Lian yang muncul hari itu. Orang-orang dari benua Lian tiba tepat setelah kamu pergi, kata Xi Feng pelan. Apakah ada orang kuat di ranah Zotian tingkat ke-9 dari benua Lian? Tanya Chu Kuang-seng pelan. Jika dia menghadapi orang kuat setingkat ini, dengan kekuatannya saat ini, itu akan sangat sulit. Mungkin tidak. Jika tidak, orang-orang dari benua Lian tidak akan begitu sopan kepada orang-orang dari Sekte Qi. Itu bagus. Chu Kuang-seng diam-diam menghela nafas lega. Selama tidak ada praktisi kuat di ranah Zotian tingkat 9, dengan kekuatannya saat ini, jika dia menggunakan semua kemampuannya, bahkan praktisi kuat di puncak tingkat ke-8 masih memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Cepatlah, secepatnya. Jika terlambat, kita bahkan tidak akan minum supnya. Memikirkan hal ini, dia melambaikan tangannya, meningkatkan kecepatannya hingga maksimal, dan terbang ke kejauhan dengan cepat. Setelah itu, Xi Feng dan Liu Fei mengikuti dari dekat. Setengah jam telah berlalu. Kecepatan ketiga orang itu perlahan melambat dan akhirnya berhenti di udara. Pohon bodi. Chu Kuang-seng mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak gunung tidak jauh dari sana. Puncak gunung terpotong di tengahnya dan sebuah kolam batu giok dengan cahaya terang berada di atasnya. Di tengah kolam batu giok ada pohon spiritual berukuran beberapa kaki berdiri subur. Di luar pohon roh terdapat kilau kabut seperti kabut air. Di belakang kabut ada beberapa buah jernih tampak tumbuh di cabang pohon roh. 5 buah bodi. Pupil mata Chu Kuang-seng sedikit menyusut saat dia berkata dengan terkejut. Ini adalah pohon bodi berumur 1000 tahun. Jauh dari pohon bodi biasa, kata Xi Feng sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Chu Kuang-seng berkedip, dan dia melirik ke arah pinggiran pohon roh bodi, tempat orang-orang dari 3 pihak berkumpul. Benar saja, orang-orang ini adalah keluarga Qi, Linggau, dan beberapa orang kuat dari benua Lian. Hai, Xi Feng, kenapa kamu tiba-tiba menghilang? Ternyata kamu sedang mencari bantuan, kata seorang pria parubaya dari benua Lian sambil menyilangkan tangannya. Nama orang ini adalah Lei Hisan, dan dia berasal dari Gunung Leiyan di benua Leiyan, kata Xi Feng dengan suara rendah. Mendengar ini, Chu Kuang-seng mengalihkan pandangannya ke pria parubaya itu, dan matanya sedikit mengembun. Dalam persepsinya, kultivasi orang ini sebenarnya telah mencapai puncak ranah Zotian tingkat 8.
dan kultivasi kedua orang lainnya sepertinya tidak lemah. Dia melirik kedua pria berjubah perak di sebelah Lei Zhan dan bergumam, ternyata itu Kakak Chu, dan kamu memang masuk. Jisong dari keluarga Ji berkata sambil tersenyum tipis. Kakak Chu? Mendengar ini, pria bernama Lei Zhan terkejut sesaat, dan kemudian bereaksi dengan ekspresi jijik di wajahnya. Saya pikir saudara Xi Feng telah menemukan penolong yang begitu kuat. Ternyata itu adalah seorang pengecut yang hanya tahu bagaimana bersembunyi dan memasuki makam secara diam-diam. Meskipun dia belum pernah bertemu Chu Guangsheng, dia telah mendengar tentang kepengecutannya Chu Guangsheng hari itu. Bocah, aku menyarankanmu untuk keluar secepat mungkin. Kamu tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Lei Zhan memandang Chu Guangsheng dan berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Mendengar ini, wajah cantik Liu Fei tiba-tiba menjadi marah, dan dia hendak memarahinya. Tetapi pada saat ini, Chu Guangsheng mengulurkan tangan dan menariknya ke belakang. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Lei Zhan, dan memiliki ekspresi penghinaan di wajahnya. Sudut mulutnya tiba-tiba menyeringai, dan cahaya dingin muncul di matanya. Saya tidak tahu siapa Anda. Siapa yang memenuhi syarat untuk memanggil ke sini? Wah, Anda sedang mencari kematian. Lei Zhan sangat marah, dan aura kekerasan naik ke langit dari tubuhnya. Dalam hal ini, wajah Chu Guangsheng tetap tenang, dan ada sedikit ketajaman seperti pisau di matanya saat dia menatap Lei Zhan. Saudara Lei, ini bukanlah saat yang tepat untuk mengambil tindakan sekarang. Mendengar ini, Li Ze baru saja menarik kembali kekuatannya dengan ekspresi keengganan. Dia juga tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa tujuan terpenting mereka saat ini adalah buah bodi itu. Jika bertarung di sini, Anda hanya akan menyia-nyiakan tenaga dengan sia-sia. Bajingan kecil, aku akan melepaskanmu dulu, katanya dengan dingin. Chu Guangsheng tersenyum tipis. Apakah orang ini benar-benar berpikir bahwa kekuatannya sepadan di depannya? Lei Zhan mendengus dingin. Menoleh ke arah Jisong, wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Saudara Ji, apakah Anda punya ide? Mendengar ini, Jisong mengerutkan kening, lalu menggelengkan kepalanya. Belum, penghalang tak terlihat di sekitar pohon bodi yang mencegah mereka memetik buah bodi. Mereka melihat penampilan kedua orang ini. Mata Chu Guangsheng berkedip, dan dia melihat ke pohon bodi di bawah lagi. Setelah mengamati dengan cermat, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi aneh. Karena dia menemukan bahwa udara di sekitar pohon bodi kuno sedikit berfluktuasi. Seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang tersembunyi di dalamnya. Sepertinya penghalang ini penghalang luar yang menutupi makam. Itu dibuat oleh orang yang sama. Ekspresi Chu Guangsheng berfluktuasi, dan matanya bersinar dengan cahaya aneh. Jika tidak ada yang punya cara untuk lebih baik, mari kita bekerja sama untuk melihat apakah kita bisa menembus penghalang itu. Mereka pernah menggunakan cara kasar saat memasuki makam sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah pada saat itu, ada orang-orang berkuasa seperti Yang Mulia Huan Yuan yang hadir. Tapi sekarang, hanya ada sedikit dari mereka. Hanya ini yang bisa kita lakukan sekarang. Lei Zhan mengangguk. Seperti yang dikatakan saudara Ji, mari bekerja sama dan mencobanya. Terima kasih.